Pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama-sama satu tarian yang menjadi warisan budaya Indonesia yang wajib kita jaga bersama dan kita lestarikan bersama-sama. Kebetulan hari ini saya berada di Candi atau Gapura Wringin Lawang yang ada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Konon katanya Candi ini atau Gapura Wringin Lawang pertama kali dicatat keberadaannya di tahun 1815 dan pertama kali dipugar pada tahun 1990-an. Setelah dipugar, di bagian tubuh dan juga puncak candi atau gapuranya, Gapura Wringin Lawang ini punya tinggi mencapai 15,5 meter yang disinyalir berfungsi sebagai gerbang pintu keluar masuk dan juga menjadi akses terluar dari kawasan Kerajaan Majapahit. Kira-kira seperti apa pemanfaatan DBHJAT untuk pengembangan pembangunan Kabupaten Mojokerto Bumi Majapahit? Bersama saya Oki Arisandi, inilah iBreak selengkapnya. Melalui program Gempur Rokok Ilegal, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya memutus mata rantai peredaran rokok ilegal. Beberapa di antaranya dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang kerugian negara yang diakibatkan dari peredaran rokok tanpa pita cukai atau cukai palsu. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam program iBreak edisi spesial sekali. Karena kalau biasanya saya menyapa Anda langsung dari studio, nah kali ini latar belakang kami, saya tidak sendiri, ini adalah salah satu situs budaya yang perlu kita lestarikan adalah Candi dan juga Gapura Wringin Lawang. Ada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, sudah tentu kita akan membahas terkait dengan Kabupaten Mojokerto. Bukan masalah ekonomi wisatanya, tapi lebih bagaimana pemanfaatan DBHJHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang secara sekilas barangkali nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh yang ahlinya. DBHJHT ini adalah penerimaan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau yang nantinya akan ditransfer ke daerah penghasil cukai berdasarkan persentase yang telah diatur di perundang-undangan. Nah, pemanfaatannya pun juga ikut diatur, tidak sembarangan. Nah, kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana pemanfaatan DBHJHT dan juga penekanan adanya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto bersama dengan dua narasumber yang sudah menemani saya hari ini. Pertama ada Ibu Ikvina Fahmawati, Bupati Mojokerto. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabar sehat Ibu nggih? Alhamdulillah Mas Oki. Alhamdulillah, selalu segar sekali wajahnya. Itu yang paling saya suka. Alhamdulillah. Ada juga Bapak Rudi Heri Kurniawan, Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo. Selamat pagi Bapak Rudi, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Barangkali saya ingin ke nyun saya Ibu, saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, kalau tadi saya hanya sekilas saja, DBHJHT definisinya adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Tapi lebih lanjut, barangkali masyarakat juga masih awam. DBHJHT ini bisa dijelaskan seperti apa realnya Bapak? Baik, di Indonesia itu ada pungutan yang namanya cukai, Mas. Jadi ada beberapa barang kena cukai yang dipungut cukainya, itu salah satunya hasil tembakau. Nah, hasil tembakau ini dipungut oleh kantor-kantor di seluruh Indonesia, kantor bea cukai di seluruh Indonesia, dan tentu saja ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, terkumpul dalam 1 tahun, kemudian 3% dari total jumlah cukai yang dipungut akan dikembalikan kepada daerah penghasil dalam bentuk DBH, dana bagi hasil. Oke. Siap, jadi memang terkait dengan DBHJHT sendiri adalah khusus hasil cukai sesuai judulnya. Kalau memang cukai tembakau, nah cukai itu memang banyak jenisnya. Tapi kalau DBHJHT yang dibagikan pemerintah nasional kepada transfer ke provinsi hingga ke daerah, nah ini adalah khusus DBHJHT atau cukai hasil tembakau. Ibu Ikvina, kita sama-sama tahu bahwa Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu sentra penghasil tembakau terbesar juga di Jawa Timur, yang bahkan kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mendirikan pabriknya di Kabupaten Mojokerto. Berbicara masalah potensi Ibu, seberapa besar potensi yang bisa digali di Kabupaten Mojokerto untuk bisa memberikan sumbangsi terbaik kepada nasional khususnya di bidang tembakau Ibu? Oke, baik Mas Oki. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa Kabupaten Mojokerto itu selain kita itu penghasil tembakonya sendiri, jadi ada
beberapa kecamatan penghasil tembakau, petani-petani tembakau kita itu juga di Kabupaten Mojokerto ini ada beberapa perusahaan. Jadi kalau perusahaan rokok itu ada yang perusahaan dengan basic mesin, ada yang bukan mesin, jadi manual gitu ya. Nah untuk yang SKM yang mesin itu hanya ada satu, yaitu ada PT Raja Wali Suberejeki yang ada di Mojetamping, Kecamatan Bangsal. Sedangkan untuk yang manual ya, ini kita ada 3, ada satu di Trowulan yang kita tempat kemarin sempat ambil ya, Itihad Rahmat Utama, kemudian juga ada di Kecamatan Gondang, MPS KUD Tani Bahagia, dan ada satu lagi Mustika, jadi PT Mustika Tembakau Indonesia juga di Kecamatan Gondang. Jadi di Gondang ada 2, Trowulan ada 1, kemudian di Bangsal ada 1, jadi total ada 4. Ada 4 perusahaan besar untuk rokok yang berdiri di Kabupaten Mojokerto. Nah artinya kalau kita lihat dari segi kesiapan SDM-nya Ibu, potensi yang terbaik di Kabupaten Mojokerto ini berapa besar yang bisa disumbangkan potensialnya kepada nasional? Wah, kalau kita bilang seberapa besar begitu ya, ini yang tahu Pak Rudi gitu ya, karena kan semua kan hitung-hitungannya kan masuknya secara nominal itu kan nasional, semuanya masuk ke pusat ya. Tadi yang disampaikan Pak Rudi, baru kemudian 3%-nya yaitu diberikannya kepada Provinsi Jawa Timur ya Pak ya, dan kemudian nanti provinsi akan membagi ke wilayah-wilayah kepada kami yang menjadi penghasil rokok itu sendiri. Nah kalau kita berbicara masalah para petani, Ibu Bupati, tentu terkait dengan petani tembakau ini supaya mereka bisa sejahtera, supaya mereka produknya juga tetap bisa unggul, pasti ekosistem itu perlu diciptakan untuk bisa menguntungkan mereka. Nah, seberapa besar upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk bisa menciptakan ekosistem yang ramah bagi para petani, nyaman, dan juga mereka tetap bisa bersaing di tengah era yang serba cepat ini, Ibu? Oke, jadi karena memang sudah sesuai dengan aturannya, DPHCHT ini salah satunya adalah kembali kepada para petani tembakau, sehingga memang betul-betul kita tidak hanya rutin untuk support ya, mulai dari benihnya, kemudian juga segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses tanam hingga panen. Kita terakhir kemarin juga untuk mewujudkan ekosistem itu, kita dengan dana DPHCHT ini kita membangun gudang. Jadi ada 2 gudang yang kita bangunkan untuk para petani tembakau. Satu ada di Kecamatan Kemelagi, tepatnya di Desa Mojowono. Kemudian satunya ada di Kecamatan Bandong, Desa Sumberwulu. Jadi kita bangunkan dengan dana DPHCHT gudang, sehingga ini akan mendukung mereka dalam mengolah pasca panen dari tembakaunya itu sendiri. Siap, jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini salah satu pemanfaatannya di Kabupaten Mojokerto adalah dengan mendirikan gudang yang bisa dimanfaatkan secara optimal bagi para petani tembakau di sini. Pak Rudi, kalau tadi Bu Ikvina sempat menyinggung bahwa dari DPHCHT ini 3%-nya ditransfer oleh nasional kepada pemerintah provinsi, lalu baru dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai penghasil cukai hasil tembakau. Untuk pemanfaatannya Bapak, apakah memang tadi sudah saya singgung diatur oleh perundang-undangan, atau memang sepenuhnya diserahkan secara otonomi kepada daerah? Terserah digunakan untuk apa atau bagaimana Bapak? Ya, ini untuk DPHCHT ya nama posnya itu. Untuk yang DPH cukai ini diatur penggunaannya di undang-undang cukai, baik di undang-undang HKPD sekarang. Jadi di undang-undang cukai itu ada 5 yang harus dikerjakan menggunakan dana DPH. Tadi disampaikan sedikit, ada untuk meningkatkan kualitas bahan baku dari pembuatan rokoknya, kemudian untuk kesehatan, lingkungan sosial, kemudian yang bersinggungan dengan biaya cukai ini kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, bagaimana masyarakat supaya paham cukai itu apa, dan tentu saja ilegal harus dipahami, harus tidak boleh terjadi kan gitu. Betul. Yang terakhir kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberantasan barang kena cukai ilegal, terutama
rokok. Rokok. Nah itu penggunaannya diatur oleh undang-undang. Jadi PR-nya ada 5 dari pemerintah daerah yang menerima DBH ini kan. 5 itu apa saja Pak Rudi? Ya tadi saya sebutkan tadi, di klaster lagi dari rekan-rekan kami di DJPK. Yang pertama untuk kesehatan, itu tahun 2024 kalau nggak salah 40% ini dari JPK. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu 50%, Pak. Oke. Nah ini gabungan dari 5 penggunaan yang tadi itu. Terus yang terakhir 10% untuk tadi memberantas rokok ilegal dan sosialisasi. Oke. Nah yang kegiatan kali ini adalah termasuk yang 10% ini, Pak. Nah gitu pembagian klaster penggunaannya. Siap. Jadi untuk pemanfaatan di BHCAT sendiri tadi sudah dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang, ada 50%, 40% dan 10%-nya adalah pemanfaatannya saat ini. Bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemirsa untuk tidak mengkonsumsi rokok yang ilegal. Berbicara masalah rokok ilegal, Pak Rudi, kita sudah memasuki semester kedua di tahun 2024. Apa kabar peredaran rokok ilegal di kawasan Bea Cukai Sidoarjo? Baik, ini saya boleh menyampaikan sedikit teori terkait dengan kenaikan rokok tarif ya. Harga rokok sekarang. Ya, tarif itu memang harus naik setiap tahun karena untuk mengimbangi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Supaya kenapa? Supaya orang tidak merasa rokok itu murah, itu nggak boleh. Karena di undang-undang memang dikategorikan bahwa rokok ini, hasil tembakau ini harus dikendalikan, konsumsinya harus dikendalikan, dibatasi. Nah, sehingga secara teori ada penelitian dari universitas ini, UGM ya, sebutkan UGM. Setiap kenaikan 10% tarif cukai itu akan berpotensi menaikkan ilegal 0,8%. Oke. Nah kalau ditanya pertanyaannya tahun ini seperti apa? Kalau dari angka di situ yang tahun kemarin ilegalnya disurvei oleh UGM 7,9, maka tahun ini diprediksi 6,9. Maka dengan teori tadi diprediksi tahun ini akan meningkat menjadi 8% secara nasional. Secara nasional Pak ini. Nah, maka nanti effort kita ya kita menghadapi yang 8% tadi. Yang bersama-sama dengan pemerintah daerah menggunakan DBH-nya. Nah itu yang harus kita perangin. Nah, kita sebut operasi yang selama ini selalu digencarkan, gempur rokok ilegal. Nah itu dibiayai juga dari DBHCAT. Siap. Jadi di satu sisi memang tarif cukai rokok memang harus selalu naik supaya untuk membatasi peredarannya di masyarakat supaya tidak terlalu berlebihan. Terlebih memang untuk bisa membeli rokok itu harus memiliki KTP yang artinya usianya harus genap 17 tahun, tidak bisa anak di bawah umur. Nah untuk itu di satu sisi yang lain karena tarifnya naik, otomatis peredaran rokok ilegal juga ikut naik, bahkan diprediksi 0,8 setiap kenaikan tarif cukainya. Nah otomatis ini juga tentu menjadi upaya tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto dan juga daerah lain untuk bisa terus bersinergi bersama-sama menggempur peredaran rokok ilegal di daerahnya masing-masing. Pemirsa, lantas seperti apa peredaran rokok ilegal di Bumi Majapahit, Kabupaten Mojokerto? Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak, masih di Bumi Majapahit, khususnya di depan Candi Wringin Lawang di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya pun masih ditemani oleh Bupati Mojokerto dan Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo. Kita membahas terkait dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Rudi terkait dengan bagaimana tren yang terjadi ketika ada kenaikan tarif cukai kepada rokok yang otomatis beriringan juga dengan kenaikan rokok ilegal peredarannya. Nah, sebelum ke sana, saya ingin ke Ibu Bupati terlebih dahulu menanyakan terkait dengan masalah petani, Ibu. Sejauh ini apa kendala-kendala ataupun curahan hati dari para petani tembakau kepada pemerintah kabupaten terkait yang mereka hadapi? Apakah masalah pupuk yang mahal atau barangkali pemasarannya, atau apa yang menjadi keluhan yang selama ini disampaikan kepada jenengan, Ibu? Alhamdulillah, kalau yang disebutkan Mas Oki tadi
sejauh ini lumayan aman. Alhamdulillah. Justru yang sekarang ini trennya selalu disampaikan oleh para petani kita itu adalah pengaruh dari iklim. Kita kan tahu sekarang kita tidak bisa memprediksi. Iya. Kita mengalami satu anomali iklim. Betul. Ya, sehingga ini adalah satu hal yang istilahnya di satu sisi itu ketika tiba-tiba kemudian hujan tidak pada waktunya. Nah itu menurut para petani itu tembakau itu adalah salah satu jenis tanaman yang dia akan rusak kalau terkena air, daunnya begitu. Sehingga ketika tiba-tiba ini tidak bisa diprediksi, kemudian mengalami satu gagal panen karena daunnya kemudian rusak dan membusuk. Nah ini yang kemudian menjadi masalah yang saat ini kelihatannya adalah masalah yang paling besar yang dihadapi oleh para petani tembakau. Sehingga kita memikirkan ya bagaimana kemudian para petani tembakau ini mendapatkan semacam asuransi atau perlindungan begitu, karena ini kan tidak bisa diprediksi Mas Oki, begitu. Tidak bisa dikendalikan Ibu. Betul. Nah mungkin kedepannya seperti itu. Nah mungkin saya sampaikan bahwa hal-hal yang sudah kita lakukan untuk para petani tembakau dengan dana DBHCHT ini untuk meningkatkan kualitas dan hasil panennya. Di antaranya adalah tahun 2023 itu kita sudah melakukan pengadaan 200.000 bibit ya untuk 100 hektar lahan tembakau di Kabupaten Mojokerto. Di lainnya selain itu Alsintan juga kita cukupi, kita penuhi. Di antaranya ada traktor roda 2 sebanyak 4 unit, kemudian hand sprayer ada 500 unit, kemudian ada kultivator 100 unit, pompa air 100 unit. Nah ini ada kendaraan roda 3 sejumlah 4 unit, mesin perajang tembakau. Nah untuk pasca panennya ada 10 unit, kemudian terpal 300 unit dan wedek 2.500 unit. Nah itu yang untuk tahun 2023 kemarin. Sementara 2024 ini alokasinya adalah untuk Alsintannya hand traktor 15 unit, kemudian tetap hand sprayer 500 unit, pompa air 100 unit, terpal 300 unit dan wedik 2.000 unit. Jadi ini semuanya adalah untuk mendukung bagaimana nanti mulai dari proses tanam tadi sudah ada benihnya, kemudian bagaimana kemudian dari proses tanam pemeliharaan itu sendiri karena termasuk kecukupan airnya juga begitu ya, terus juga di pasca panennya. Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan ada 2 gudang yang bisa dipakai itu tadi. Siap. Jadi kalau masalah harga pupuk kita masih bisa kendalikan pemerintah lewat subsidi atau barangkali juga masalah pemasaran pemerintah bisa ambil andil. Tapi kalau sudah masalah iklim, anomali cuaca, ini memang satu hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah meskipun begitu pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak lepas tangan. Mulai dari pembenihannya, bibitnya disiapkan, dari mesin perawatan juga sudah ada hand traktor, ada air sprayer, dan juga terkait dengan bagaimana gudang juga sudah ada. Bahkan pasca panen pun juga sudah disiapkan. Kalau terkait dengan peredaran rokok ilegal Ibu, tadi Pak Rudi menyampaikan bahwa setiap tahun ketika tarif cukainya naik diikuti oleh tren kenaikan peredaran rokok ilegal. Nah hari ini di Mojokerto apa kabar Ibu? Iya, jadi ada satu aplikasi yang kita itu bisa lihat terkait dengan kondisi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto, yaitu melalui Sirolek nih Pak Rudi ya. Sistem informasi rokok ilegal. Sirolek. Jadi dari Sirolek tersebut didapatkan data bahwa selama tahun 2023 ini ada 8 kecamatan dari 18 kecamatan sekabupaten Mojokerto yang di situ dilaporkan ada istilahnya penemuan gitu ya untuk terkait dengan informasi rokok ilegal. Jadi total case-nya ada 53 case dan sebagian besar itu 39 case itu adalah rokok tanpa pita cukai. Ada temuan-temuan juga yang masih bisa ditemukan di Kabupaten Mojokerto yang juga sudah terrekap di Sirolek, sistem informasi peredaran rokok ilegal. Kalau Pak Rudi tadi menyampaikan bahwa di tengah kenaikan tarif cukai diikuti oleh juga kenaikan peredaran rokok ilegal. Nah, artinya ini bertentangan dengan slogan gempur rokok ilegal. Usaha pemerintah untuk menggempur, tapi ketika tarifnya naik, yang ilegal juga naik. Nah, ini gimana Pak Rudi? Antara upaya pemerintah menaikkan supaya konsumsinya tidak berlebihan, tapi yang ilegal juga naik. Ini berkebalikan dengan tagline gempur rokok ilegal. Gimana Pak Rudi?
Ya, ini saya kembali ke sedikit filosofi tentang cukai. Jadi nilai cukai itu ada kebijakan dua yang sifatnya trade off ya. Yang satu terkait dengan budgeter, bagaimana kita bisa mendapatkan pungutan cukai sebanyak-banyaknya untuk APBN. Kemudian trade off yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengendalikan konsumsi dari masyarakat, yaitu dengan cara termasuk penegakan hukum. Nah, untuk mengukur ada alat ukur yang bisa kita gunakan untuk kebijakan penindakan rokok ilegal itu, maka digunakanlah survei tadi itu. Setiap 10% kenaikan tarif cukai itu akan berpotensi menaikkan ilegal 0,8%. Nah, 0,8% inilah yang kita atasi dengan gempur rokok ilegal. Sehingga bukan larinya tidak terkendali konsumsinya, tapi supaya larinya kepada penerimaan negara. Jadi masuk dari ilegal menjadi legal, sehingga penerimaan negara lebih banyak. Walaupun sebagian ya stop merokok kan gitu, kalau bupati stop merokok. Nah, bea cukai kan bukan melegalkan bea cukai itu, tapi justru kalau bea cukai tidak mengatur itu, maka akan terlalu bebas, Bu. Terlalu bebas sehingga ya yang konsumsi nggak terkendali. Nah, maka canggul kita Kementerian Keuangan itu fiskal dari tarif ya. Ya mungkin dari kementerian atau dari dinas-dinas lain selain bea cukai itu bisa menggunakan canggul yang lain, misalnya ada larangan tempat khusus merokok atau tidak boleh merokok tempat-tempatnya. Itu diatur oleh selain unit yang tugasnya fiskal gitu. Gitu, Pak. Siap. Nah, terkait dengan gempur rokok ilegal, Pak Rudi, tentu kita sama-sama paham bahwa bea cukai perlu sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah untuk bisa mengendalikan adanya peredaran rokok ilegal di daerah masing-masing. Nah, dalam hal ini ketika melakukan operasi gempur rokok ilegal, posisi bea cukai ini seperti apa sinerginya dengan pemerintah kabupaten, Bapak? Baik, DPH itu tadi disampaikan bahwa ini adalah masuk kepada anggaran pemerintah daerah. Maka bea cukai mempunyai dua singgungan di fungsi pengalokasian atau penggunaan DPH tadi, yaitu sosialisasi dan memberantas rokok ilegal. Nah, di situ posisi keuangan tetap diatur penganggaran sesuai dengan aturan penganggaran di daerah. Bea cukai itu mengusulkan dalam membentuk rencana-rencana ke depan itu mau digunakan untuk apa bentuk sosialisasinya. Kemudian bentuk dari memberantas rokok ilegal seperti apa. Termasuk kita mengusulkan kalau secara studi layak untuk dibuat sentra industri atau kawasan industri, silahkan dibuat di sana. Nah, masukan-masukan itu nanti akan ditampung oleh para pemerintah daerah, bupati dan wali kota, kemudian dimasukkan dalam rencana kegiatan penganggaran untuk setiap tahunnya, Pak. Jadi ke depan misalnya nih 2025 kita mau ngapain? Nah, sekarang kita diskusi terus ini dengan aparatnya Ibu Bupati ini. Tahun depan kita mau ngapain? Kira-kira dapatnya berapa? Dianggarkan berapa? Talk show, memberantas, menindak dan seterusnya. Nah, itu peran bea cukai di sana. Kemudian yang terakhir, penggunaan dari DPH yang dua tadi, Pak. Penegakan hukum itu dievaluasi oleh bea dan cukai dan dilaporkan kepada Bu Menteri. Dalam hal ini nanti ditangani oleh DJPK, Perimbangan Keuangan. Siap. Begitu, Pak. Baik, memang sinergi antara bea cukai dan juga dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota ini sangat penting dilakukan agar bersama-sama bisa melakukan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah nasional, yakni menggempur rokok ilegal. Kalau tadi Ibu Ikvina sudah menyampaikan bahwa perhatian, dukungan kepada para petani tembakau ini sudah sangat banyak sekali. Mulai dari pengadaan bibit, bahkan hingga peralatan semuanya, dari perawatan hingga pasca panen. Tapi yang tidak kalah penting, Ibu, terkait dengan juga regulasi. Tentu para petani ini butuh payung hukum yang jelas supaya mereka juga merasa terlindungi selama bekerja atau kegiatan apapun yang berkaitan dengan tembakau. Nah, sejauh ini apa upaya yang telah dilakukan Pemkab Mojokerto untuk memberikan perlindungan terbaik kepada para petani tembakau di wilayahnya, Ibu?
Ya, jadi alhamdulillah mulai dari tahun 2023 kemarin kita sudah merealisasikan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para petani tembakau dan pekerja rentan. Begitu. Jadi kami merealisasikan 27.740 orang yang kita bayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi total 16.800 untuk per orangnya, dan ini nanti akan mendapatkan 2 perlindungan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan yang satunya adalah jaminan kematian. Betul. Seperti itu. Jadi sebanyak itu, dan kemudian alhamdulillah kita kemarin karena ini kita mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan karena kita memperhatikan para petani-petani tembakau dan pekerja rentan di Kabupaten Mojokerto dari dana DBHJHT ini. Siap. Walaupun artinya aktivitas pekerjaannya adalah katakanlah di ladang, bukan bersinggungan dengan mesin-mesin berat, baik bukan artinya tidak memiliki risiko. Nah, perhatian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan perlindungan terhadap para petani tembakau. Salah satu diantaranya adalah dengan mendaftarkan sebagai keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya hingga ribuan. Artinya memang saat ini seluruh petani dan juga pekerja rentan di Kabupaten Mojokerto semua sudah terlindungi, Ibu? Iya, masih sebagian besar. Kalau untuk pekerja rentan, kalau kita bisa bicara pekerja rentan ini kan luas sekali. Tapi kalau untuk petani tembakau, buruh tani semuanya sudah terlindungi. Alhamdulillah. Artinya sekarang para petani tembakau bisa beraktivitas, bisa bekerja secara tanpa harus berpikir banyak, mereka juga sudah terlindungi. Apakah tentu terkait dengan mereka didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, sudah pasti mereka akan merasa lega sekali, Ibu. Betul. Nah, hal ini apakah juga mendorong bagaimana semangat mereka untuk bisa terus memberikan yang terbaik, khususnya cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kabupaten Mojokerto, Ibu? Tentu harapannya seperti itu, dan para petani tembakau kita itu sudah paham bahwa ada DBHJHT yang kemudian ini menjadi hak mereka, sehingga mereka semangat sekali. Jadi tidak hanya masalah perlindungan untuk mereka, tetapi juga istilahnya ketika kemarin saya bertemu dengan para petani tembakau, itu ekspektasinya ke depannya begitu ya, bagaimana kemudian untuk istilahnya mengembangkan pasca panen terutama, karena harapannya kan nanti masuk ke peningkatan kesejahteraan. Jadi untuk para petani tembakau ini masuk yang 50% tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Ya, 50%, sehingga kan harapannya itu tidak hanya peningkatan kualitas dari tembakaunya, tetapi juga kesejahteraan para petani tembakau. Betul. Sehingga mereka kemudian sekarang ini sedang mencoba bagaimana pengolahan pasca panen ini bisa lebih dikembangkan lagi, sehingga kemudian nanti tidak hanya dijual dalam bentuk daun-daun tembakau atau yang udah dirajang, tetapi juga nanti ada pengolahan lagi sehingga nanti harganya akan bisa lebih tinggi. Siap. Itu adalah perhatian yang luar biasa yang telah diberikan oleh Bupati Mojokerto kepada para petani tembakau, yang tentu harapannya seperti dikatakan Ibu Bupati, pekerjaannya bisa lebih semangat, yang tentu nanti akan berdampak pada penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pemirsa, kami akan jeda sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iBreak. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak, masih di Kabupaten Mojokerto. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana peredaran rokok ilegal, upaya pemerintah kabupaten dalam mencegah adanya lebih lanjut peningkatan angka rokok ilegal di Bumi Majapahit, dan juga pemanfaatannya DBHJHT khususnya di Bumi Majapahit. Tapi terlebih dahulu saya ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau tadi Ibu Ivkina sudah menyampaikan data bahwa ada 50 sekian temuan case atau kasus di Kabupaten Mojokerto terkait dengan rokok ilegal. Nah, sejauh ini Bapak, kasus yang seperti apa yang masih sering ditemui? Apakah cukainya palsu atau rokok ilegal yang semacam apa yang masih ditemui atau marak ditemukan di lapangan, Bapak? Baik, untuk Kabupaten Mojokerto, yang ditemukan oleh tim kami adalah rokok tanpa pita cukai. Walaupun sebetulnya secara Jawa Timur aja itu masih kecil, tapi ini perlu ditangani dengan serius, Pak. Jadi kita sering menyebut dengan rokok polos ya. Rokok polos itu rokok tanpa pita cukai, dan itu sangat kelihatan. Dan kalau kita melihat akar masalahnya, ya mungkin mereka perlu tambahan atau bahkan perlu lapangan pekerjaan yang menjanjikan gitu.
Karena di bidang rokok ini kan banyak orang ya cari duit gampang kan gitu. Untuk itu Pak, ini kita edukasi lah masyarakat, kita sosialisasi, kita punya dananya, kita punya kemampuan SDM-nya, kita punya saluran informasi Serolek tadi. Ya. Kemudian ya ayo kita lakukan bersama-sama, kita edukasi, kita ajarin, kita dampingi, kita ajak untuk menjadi legal. Kita pun menyediakan dari DBH itu menyediakan untuk dana sentra industri atau kawasan industri. Nah kalau semua upaya sudah dilakukan, ya maka satu-satunya jalan adalah penegakan hukum. Ya. Nah itu, tapi kita selalu mengedukasi dulu, membina masyarakat, mengajak dan seterusnya. Ya, represif bukan tidak ada, tapi ada hanya di akhir Bapak ya. Yang pertama adalah untuk bagaimana dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Nah, kalau tadi jenengan mengatakan bahwa barangkali hari ini ada peredaran rokok polos tanpa cukai atau barangkali cukai palsu, ini karena sedikit banyak masyarakat belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi yang juga tidak kalah harus diperhatikan adalah bagaimana yang membeli juga. Barangkali mereka membeli karena pasti harganya lebih murah. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah nasional, bagi Bea Cukai. Nah, ini apa upaya yang bisa dilakukan? Karena masyarakat pasti cari yang murah rata-rata, Bapak. Ya, sebetulnya kalau dari sisi institusi, Bea dan Cukai itu kan aparat penegak hukum. Jadi tidak ada pilihan lain selain menegakkan hukum. Ya. Tapi kami masih menerapkan supaya tolong dong diedukasi dulu masyarakat ke teman-teman yang di lapangan. Diajari, kemudian diajak. Nah, pilihan terakhir baru represifnya tadi. Nah, itu kita lakukan terus-menerus bersama dengan pemerintah daerah. Ayo kita sampaikan Pak Wali, Pak Bupati, Bu Bupati, ini ada di desa ini masih sebagian melakukan kegiatan ilegal. Nah, kita apain ini masyarakat? Kita fasilitasi dengan sentra industri, artinya dengan DBH itu bisa kita bangunkan kawasan atau sentra, kemudian dia masuk menjadi legal, atau dicarikan lapangan pekerjaan lain. Nah itu bisa juga diambilkan dari dana DBH supaya tidak atau ngerepotin untuk membuat rokok ilegalnya. Nah itu banyak upaya yang harus kita diskusikan, bisa kita jalankan, semuanya ada. Karena memang dasarnya pengendalian tidak bisa, rokok murah itu nggak boleh Pak, nggak boleh ada orang ngomong rokok murah, maka tarif setiap tahun naik itu karena supaya merasa rokok itu nggak murah. Kalau murah nanti unsur pengendaliannya hilang itu. Pengendaliannya hilang. Sebetulnya fiskal itu hanya instrumen untuk mengendalikan supaya rokok itu menjadi mahal sehingga terkendali. Tidak semua orang bisa membeli rokok. Betul. Intinya seperti itu. Tadi Pak Rudi mengatakan memang secara provinsi Jawa Timur angkanya memang termasuk yang rendah. Tapi meskipun rendah bukan artinya hilang untuk tidak dilakukan apa-apa, hilang atensinya, tapi justru meskipun yang masih rendah ini harus dipertahankan atau bahkan ditekan. Nah, di Kabupaten Mojokerto Ibu, kita sama-sama tahu bahwa semakin banyak rokok ilegal yang beredar, otomatis akan berdampak pada penerimaan negara khususnya di bidang cukai hasil tembakau yang nanti tentu akan efek dominonya dibagikannya ke daerah juga pasti akan ikut turun. Betul. Nah, seperti apa upaya Pemkab Mojokerto untuk bisa semakin menekan angka yang sudah kecil tadi yang otomatis efeknya di Bea Jati bisa semakin naik. Seperti apa Ibu? Oke, baik. Jadi kita memaksimalkan 10% dari DBH yang kita terima. Jadi untuk sosialisasi seperti yang disampaikan Pak Rudi, tentu ini terus dilakukan. Bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya kita itu membeli dan mengonsumsi rokok yang ilegal. Untuk apa, dan kemudian masyarakat harus juga tahu bagaimana rokok yang ilegal itu sehingga dia bisa untuk menghindari membeli rokok ilegal itu. Karena di Kabupaten Mojokerto sendiri sejauh ini temuan itu adalah karena pemasaran, jadi bukan produksinya di Kabupaten Mojokerto tetapi dipasarkannya di Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Baik. Jadi saya rasa ini sosialisasi menjadi
menjadi satu hal yang sangat penting. Maka sosialisasi ini dalam beberapa bentuk, Mas Oki. Jadi tidak ya salah satunya kita sekarang ini sedang sosialisasi gitu ya dengan media elektronik begitu ya. Kita juga sosialisasi dengan media sosial, media cetak, dan yang tidak kalah penting adalah sosialisasi secara langsung. Nah, sosialisasi secara langsung ini bisa melalui beberapa kegiatan pengumpulan massa, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan seni budaya, maupun olahraga. Nah, yang sudah kita lakukan adalah kegiatan olahraga. Kemarin kita bekerja sama dengan Kosti. Jadi ini komunitas sepeda tua. Jadi luar biasa. Kemarin itu kita mancal bareng dengan Bupati dan Kosti gempur rokok ilegal begitu. Nah, ini komunitasnya ini kan rata-rata ini laki-laki dan dewasa gitu ya, sehingga ini adalah para konsumen rokok. Identiknya begitu. Betul. Nah, kemarin ada 3.500 ngumpul semuanya bersepeda bersama dan kita sampaikan di situ di tengah-tengah kita melakukan kegiatan itu terkait dengan pentingnya kita membeli rokok yang legal dan bagaimana kita mengenali rokok yang ilegal dan bagaimana bersama-sama kita untuk bisa memerangi lah ya, menyampaikan informasi kalau kita menemukan. Jadi tidak hanya untuk tidak membeli saja, tetapi juga bagaimana kemudian kita menyampaikan informasi kalau kita menemukan ada peredaran rokok ilegal, kita sampaikan seperti apa, seperti itu, sehingga ini upaya bersama-sama supaya pemasukan ke negara ini bisa maksimal seperti itu. Betul. Ya, siap, saya sangat setuju dengan Bu Bupati kalau tadi disampaikan bahwa pemahaman itu tidak melulu soal masyarakat tahu yang mana asli atau yang mana legal, mana ilegal, tapi juga masyarakat harus care atau peduli. Ketika menemukan ada peredaran yang ilegal, otomatis harus lapor, jangan acuh. Nah, terkait dengan hal ini Ibu, apakah dari sekian banyak sosialisasi yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan, dari penilaian pribadi jenengan, bagaimana masyarakat Bumi Majapahit, apakah sudah cukup paham betul, mereka sudah bisa mengenali ini yang ilegal, ini yang legal, atau bagaimana Ibu? Seberapa tinggi tingkat pemahaman warga Bumi Majapahit? Kalau bicara seberapa tinggi, yang jelas ketika kita melakukan sosialisasi itu mereka menangkap, mereka merespon, istilahnya ketika kita kan tidak sendiri ya, bekerjasama dengan Bea Cukai Sidoarjo. Jadi selalu ada teman-teman dari Bea Cukai yang kemudian mencontohkan, bahkan sampai membawa contoh gitu ya, seperti ini. Ketika kita melakukan sosialisasi dan mereka merespon ya seperti apa begitu. Pada saat kita juga melakukan istilahnya operasi pasar bersama gitu ya, di pasar untuk melihat para distributor rokok, bagaimana pemahaman mereka sejauh ini. Alhamdulillah, karena kita sudah melakukannya berulang-ulang ya dari setiap tahun ya. Jadi bagus sih, mereka tahu dan kita tempel loh Mas, itu tidak hanya kita cek ya, kita juga meninggalkan satu stiker terkait dengan tanda-tanda rokok yang ilegal dan kemudian apa yang harus dilakukan, termasuk juga ancaman kalau kemudian mengedarkan rokok ilegal atau memproduksi rokok ilegal seperti itu. Jadi informasi ini kita berikan lengkap. Sejauh ini responnya bagus dan masyarakat beberapa sudah paham juga terkait dengan rokok ilegal. Alhamdulillah, artinya warga Bumi Majapahit ini sangat paham betul dan juga bagaimana mereka untuk bisa mengenali dan juga membantu pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk bisa peduli bersama-sama menaikkan DBHCHT supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Mojokerto sendiri. Pak Rudi, kalau kita berbicara masalah angka, kita sudah memasuki akhir di semester 1 2024. Nah, apakah kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini penurunan, peningkatan atau bagaimana Bapak untuk yang ilegal? Untuk tahun ini kalau ilegal tadi saya sampaikan berpotensi naik 0,8%. Potensi naik. Itulah yang akan kita perangi. Nah, sisi sebaliknya itu adalah budgeter, yaitu terkait dengan bagaimana penerimaan dari upaya-upaya kita menggempur tadi itu, apakah berimbas ke penerimaan. Nah, tentu saja akan berimbas langsung. Karena begitu yang ilegal kita habisin pasarnya, maka ya harapannya pasar yang ceruk kosong ini diisi oleh rokok yang legal. Betul. Dan itu nanti ada koordinasi hulu hilir dari Bea Cukai yang diprodusen sama Bea Cukai yang mengawasi pemasaran dalam pemasaran. Nah, untuk penerimaan memang sampai di semester 1 ini menunjukkan stuck Pak, sama dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu memang agak menurun sedikit dari tahun
2022. 2023 itu capaian cukai hasil tembakau 97%, 97, sekian persen. Nah tahun ini pun kita akan memprediksikan ya sekitar itu karena naiknya 10% rata-rata tertimbang ya. Untuk rokok SKM dan SKT paling banter 5% untuk rokok tangan tadi Bu. Jadi tahun ini kita masih berupaya, maka bergainingnya bagaimana kita bekerja sama untuk memberantas rokok ilegal yang 0,8% tadi yang potensi kenaikan dari 6,9 menjadi 8% ya. Ya kalau kita memang benar-benar masyarakat baik konsumen maupun masyarakat usaha sama-sama saya nggak mau beli yang rokok ilegal. Nah produsen pun akhirnya ya buat apa saya ilegal kan itu nggak ada yang beli. Nah itu Pak. Siap. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bea Cukai dan juga aparat penegak hukum di lapangan untuk bisa menurunkan atau menghilangkan tren kenaikan 0,8% tadi ketika tarif cukainya naik. Lantas seperti apa pemanfaatan DBHJHT di bidang kesehatan, pendidikan, atau bahkan pembangunan infrastruktur di Bumi Majapahit? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Senang sekali pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Di segmen terakhir saya langsung ke Ibu Bupati terlebih dahulu. Ibu, terkait dengan pemanfaatan DBHJHT di Bumi Majapahit khususnya di bidang kesehatan atau barangkali kesejahteraan, sejauh ini salah satu wujud real yang bisa dirasakan masyarakat atas pemanfaatan DBHJHT salah satunya apa Ibu di antara sekian banyak itu? Tadi untuk kesejahteraan sudah beberapa disebutkan ya, termasuk untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga untuk peningkatan kesejahteraan petani dan kualitas tembakau, termasuk juga kita di bidang kesehatan nih. Jadi saya sampaikan data tahun 2023 dan 2024. 2023 kita pengadaan Alkes. Jadi Alkes untuk kesehatan PTM, penyakit tidak menular, ya kurang lebih 1 miliar kita melakukan pengadaan. Jadi ini untuk membeli stetoskop, mendesain kabinet dan sphygmomanometer. Jadi untuk kontrol penyakit tidak menular khususnya tekanan darah begitu. Kemudian juga untuk rehabilitasi puskesmas dan pustu. Untuk tahun 2023 sebesar 4,02 miliar itu dipakai untuk pembangunan puskesmas Kemlagi dan 2 pustu, yaitu pustu Brisen di Jatirejo dan pustu Domas di Trawulan. Kalau untuk DBHJHT 2024 di bidang kesehatan, kita masih pengadaan Alkes sebesar 1,79 miliar itu untuk pembelian refrigerator vaksin. Jadi kalau imunisasi kita vaksin itu kan harus suhunya rendah ya. Jadi disimpan yang benar. Ya betul, untuk penyimpanan dan untuk distribusi seperti itu. Kemudian juga untuk alat pelengkapnya untuk mengkontrol suhunya supaya vaksinnya tidak rusak, kita tahu untuk temperatur multipurpose vaksin. Kemudian juga tetap untuk infrastrukturnya kita tetap rehab puskesmas. Jadi untuk 2024 itu ada 3 puskesmas. Puskesmas Dawar Blandong, kemudian Puskesmas Bangsal dan Puskesmas Kutorjo. Total 3,04 miliar. Kemudian juga masih ada pengadaan Alkes karena kita selain di Dinas Kesehatan ke puskesmas kita punya 2 rumah sakit umum daerah. Jadi kita untuk Basuni ada 5 set untuk operasi ya, untuk keperluan di ruang operasi. Ada beberapa alat lah ya, tidak saya sebutkan satu-satu, sangat spesifik. Kemudian selain itu juga beberapa untuk ventilator, untuk alat-alat laser dan sebagainya, karena memang rumah sakit kita kan harus menyediakan Alkes yang ini nanti bisa untuk menyelesaikan kondisi kesehatan masyarakat yang tingkat lanjut begitu ya. Jadi memang butuh Alkes yang lebih complicated lah begitu ya. Kemudian di bidang kesejahteraan sosial tadi selain yang sudah BPJS Ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan para petani tembakau, kita juga ada BLT.
Oh, bantuan langsung tunai. Ini yang sangat ditunggu-tunggu. Senang sekali. Saya yang bagi juga senang. Meskipun hanya membagi. Iya. Jadi yang pasti kita pasti yang akan baginya ini pada karyawan pabrik tembakau. Betul. Gitu. Kemudian para petani tembakau, buruh. Jadi kalau yang pemilik tanah nggak dapat. Oke Pak, aturannya kan begitu ya. Jadi khusus untuk buruh petani tembakau. Kemudian jadi kita akan keliling di 4 tadi pabrik tadi untuk kita serahkan bantuan langsung tunainya. Begitu juga untuk buruh petani kita mendapatkan data dari masing-masing kecamatan di poktan-poktannya begitu ya. Jadi tahun 2023 ada 5.797 penerima. Kemudian 2024 untuk APBD Induk ada 6.328 dan nanti di PAPBD ada 1.200 penerima. Seperti itu karena memang pencairannya alokasinya juga ada di APBD Induk dan di PAPBD sehingga makanya memang terbagi di APBD dan PAPBD. Itu di angka berapa Ibu BLT-nya itu Ibu? Menyesuaikan sih Mas, jadi setiap tahun tuh nggak sama. Iya betul, kan BHJT juga naik turun. Betul, iya. Jadi ini kan kita juga menyampaikan pemahamannya kepada para penerima. Iya, tentu. Lumayan gitu kan, karena ini dari dana bagi hasil cukai gitu. Jadi untuk tahun ini gitu ya sekitar kita bagi 300.000 gitu untuk 6 bulan di 2023 dan 3 bulan di 2024. Masya Allah. Tergantung dari jumlah yang kita BHJT-nya. Iya betul. Oke. Ada bantuan langsung tunai yang bisa langsung dimanfaatkan rasanya oleh para petani dan juga para buruh yang tadi sudah disampaikan dan dibagikan langsung oleh Bupati Mojokerto. Nah terakhir ini kalau masalah kendala, barangkali ke Pak Rudi, kendala terbesar apa yang masih dirasakan dalam pemberantasan rokok ilegal Pak Rudi di hari-hari ini? Ya, kendala yang paling besar itu bagaimana kita menyadarkan masyarakat supaya tidak memproduksi, dan untuk masyarakat yang masih mengkonsumsi tidak membeli rokok yang ilegal, tidak produksi dan tidak membeli. Itu cara-cara persuasif. Nah, cara-cara untuk penegakan hukum sebetulnya tidak ada kendala, kita tinggal tindak aja. Gitu. Betul. Nah, kalau ditindak kita nanti ini pemerintah mana edukasinya, ini masyarakat lo, ini rakyat lo perlu makan lo kan itu, maka turunlah DBH ini kan gitu untuk BLT macam-macam kan gitu. Siap, berarti persuasif perlu dilakukan terlebih dahulu, kalau memang nanti masih bandel baru represifnya. Terakhir Ibu Bupati, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada warga Bumi Majapahit tercinta terkait dengan rokok ilegal, konsumsi yang legal, ataupun pesan lain yang ingin disampaikan? Mumpung ada kesempatan, monggo Ibu. Oke, baik. Jadi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, tentu dana DBHJHT bagi kita semuanya ini memberikan manfaat yang sangat besar. Maka kita harus bersama-sama mengupayakan optimalisasi dari pengumpulan dana cukai kepada pemerintah dengan cara kita bersama-sama mengupayakan agar tidak perlu ada produksi rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto. Jadi betul-betul gempur rokok ilegal. Di sisi yang lain bagaimana kemudian kita bersama-sama melakukan pengawasan, bagaimana tidak ada peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Mojokerto. Harapannya kalau semuanya rokok yang dikonsumsi masyarakat ini adalah rokok yang legal, maka kemudian akan ada optimalisasi dari penerimaan dana cukai yang kemudian akan kembali kepada kita semuanya, dan semuanya akan kembali untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk membiayai kesehatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu tadi tidak hanya saja untuk para pekerja dan petani tembakau tetapi juga untuk masyarakat yang lain. Tadi saya lupa sebutkan untuk Kabupaten Mojokerto punya kebijakan setelah semuanya terpenuhi untuk para pekerja, buruh dan petani untuk kesejahteraan, kita juga akan berikan, kita bagi kepada balita stunting tidak mampu di Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Siap.
artinya pemahaman masyarakat Bumi Majapahit sudah begitu bagus terkait dengan bagaimana mengkonsumsi rokok yang legal, dan juga kepeduliannya atau awarenessnya juga sudah bagus, artinya melaporkan jika ada yang peredaran ilegal. Nah, hal ini patut dipertahankan dan ditingkatkan agar bersama-sama bisa memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Mojokerto agar DBHJAT setiap tahunnya selalu naik dan kesejahteraan masyarakat juga selalu meningkat. Terima kasih Ibu Bupati, Ibu Ikvina, matur nuwun. Pak Heri, terima kasih. Pak Rudi, maksud kami terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami. Dan pemirsa, kita sudah di akhir segmen. Terima kasih sudah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.